Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang kebakaran Pasar Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, masih ada informasi lainnya, diantaranya seorang ibu menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa anak tirinya. Serta dari Amerika Serikat, tersangka teroris Hambali mulai dipersidangkan di pengadilan militer Guantanamo setelah lebih dari 15 tahun di penjara. Segera kita jelang busur pagi selengkapnya. Saya Dazen Frira. Informasi pertama kami, saudara, puluhan petak toko dan rumah warga di Pasar Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Kamis malam ludes terbakar. Minimnya mobil pemadam kebakaran serta kobaran api yang begitu besar membuat api sulit dipadamkan. Api mulai membakar Pasar Kambang, Sumatera Barat pada Kamis malam. Bahkan api terus menjalar hingga membakar beberapa rumah warga yang ada di sekitar pasar. Menurut Wali Nagari Kambang, kobaran api yang begitu besar serta rapatnya bangunan di pasar tersebut membuat api cepat menyebar. Minimnya alat pemadam kebakaran juga menjadi kendala. Di daerah tersebut, saudara, hanya terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran sehingga tak bisa bekerja maksimal. Sementara bantuan mobil pemadam kebakaran terdekat berjarak 80 km dari lokasi kebakaran. Hingga pukul 2 Jumat dini hari, api masih belum bisa dipadamkan. Saudara, truk tronton bermuatan gandum terbakar di pinggir jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Kamis malam. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar dan pengguna jalan panik sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas Tuban, Surabaya. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras mematikan api yang membakar truk tronton bernompol H9463GA yang terbakar di pinggir jalur nasional Pantura, Desa Gesing, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran bermula saat truk yang dikemudikan Andik Sulistiono melaju dari arah Surabaya menuju Tuban Kota. Tiba-tiba muncul asap dari belakang kabin kiri disusul dengan percikan api. Seketika kendaraan dihentikan lalu sopir lari mencari bantuan. Dalam hitungan menit, saudara, api telah berkobar besar. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Saudara, sepekan ini terjadi kebakaran di berbagai daerah. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 1 pasar swalayan juga terbakar. Di Padang, Sumatera Barat, seorang tewas ketika rumah miliknya terbakar hebat Kamis dini hari. Saudara, berikut rangkuman peristiwa kebakaran dari berbagai daerah selama sepekan. Kobaran api menghanguskan bangunan pasar swalayan 2 lantai di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa malam. Besarnya api juga membuat 5 bangunan yang berada di sekitar turut terbakar. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, karena karyawan pasar swalayan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar membakar pasar swalayan. Setelah 3 jam terus berusaha memadamkan api, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar pasar swalayan. Di Padang, Sumatera Barat, seorang warga tewas terbakar ketika 2 rumah terbakar di daerah Kampung Jua sekitar 10 km dari pusat kota Padang. Informasi tentang adanya warga yang terjebak di rumah yang terbakar baru diketahui petugas saat api mulai dikuasai. Sang pemilik rumah baru sadar jika 1 orang anggota keluarganya masih berada di dalam rumah. Ketika petugas masuk ke dalam rumah, ternyata imam yang berusia 35 tahun telah tewas terpanggang di dalam salah satu kamar yang ada di rumah itu. Keterangan pemilik rumah kepada petugas, imam merupakan famili yang baru menetap di rumah tersebut. 14 kios dan 5 unit rumah warga di Jalan Dolok Martimbang, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara terbakar Rabu siang. Kebakaran ini membuat panik warga. Saat api masih berkobar, warga sibuk mengeluarkan barang-barang milik mereka keluar dari rumah yang terbakar. Kobaran api telah menghabiskan belasan kios dan rumah warga di Jalan Dolok Martimbang, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Warga menyesalkan saat kejadian mobil pemadam kebakaran terlambat tiba di lokasi kejadian. Kebakaran juga melanda kawasan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu siang.
Api menghanguskan 10 rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Kebonwaru, Batu Nunggal, Kota Bandung. Warga yang panik berhamburan keluar rumah berusaha memadamkan api dan menyelamatkan dengan alat seadanya. Api kemudian bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini selain 10 rumah hangus terbakar dan warga masih kaget melihat rumah terbakar. Di Sukabumi, Jawa Barat, pabrik briket arang di Parakan 5 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu malam ludes dilalap api. Diduga api berasal dari oven briket yang kepanasan hingga terbakar dan menyambar briket lainnya. Kobaran api membumbung tinggi di langit Parakan 5 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat oven briket arang di bagian gudang mengeluarkan api. Petugas piket malam berusaha mematikan api tetapi tidak mampu memadamkan api. Api semakin liar dan menyambar briket arang lainnya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang membawa 6 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran juga terjadi di jalanan. Satu mobil klasik terbakar di ruas Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu malam. Awal kejadian, mobil bernomor polisi B1051 VL ini melaju dari arah Tanjung Barat menuju Jalan Raya Ragunan. Saat berbelok, tiba-tiba mesin kendaraan mendadak mati yang disusul dengan keluar asap di bagian mesin. Mengetahui kendaraannya terbakar, pengemudi menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan kendaraan. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di bagian mesin. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, tawuran antar warga kembali terjadi di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara pada Kamis petang. Akibat tawuran, akses jalan menuju pintu masuk Pelabuhan Belawan lumpuh total. Dua kelompok warga saling serang dengan menggunakan batu dan kayu di jalan stasiun Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Tawuran dipicu adanya saling ejek antar kedua kelompok. Merasa tidak senang, salah satu kelompok warga melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan kayu. Untuk membubarkan kedua kelompok warga yang bertikai, polisi melepaskan tembakan gas air mata. Satu warga pingsan akibat terkena gas air mata dan dilarikan ke rumah sakit. Kena gas air mata, nggak ada yang tanggung jawab. Biayanya saya janda. Kerja, siapa biaya? Kapar di PAC. Mana saya kena medis matanya cemana? Mau biaya, saya janda. Saya kerja seorang ibu. Gimana kayak gini? Aksi tawuran berakhir setelah puluhan polisi melakukan penyisiran dari lorong ke lorong untuk mencari warga yang melakukan tawuran. Akibat tawuran, dua kelompok warga ini jalan pintu masuk Pelabuhan Belawan lumpuh total. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, polisi melakukan penjagaan ketat di jalan stasiun menuju Pelabuhan Belawan. Cuk Arbianto melaporkan dari Sumatera Utara. Seorang ibu muda di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa anak tirinya. Peristiwa ini diungkap Polres Indramayu pada Kamis sore. Sania dan Saifuddin digelandang ke Polres Indramayu, Jawa Barat usai diringkus aparat Satreskrim Polres Indramayu Kamis sore. Keduanya merupakan tersangka pembunuhan berencana terhadap MYK, bocah berusia 8 tahun, anak tiri dari Sania. Terungkapnya kasus pembunuhan berencana ini merupakan hasil pemeriksaan maraton polisi setelah penemuan mayat seorang bocah di sungai. Saat itu korban sudah dalam keadaan membusuk dan sulit dikenali. Polisi yang memeriksa beberapa saksi termasuk melakukan tes DNA pada ayah korban hingga terungkap identitas korban. Inilah awal pengungkapan kasus. Pemeriksaan kemudian mengerucut pada Saifuddin dan Sania. Pengakuan Sania menghabisi nyawa korban karena sang anak kerap mengamuk jika tidak diberi jajan. Menurut keterangan dari saudari SA ini adalah sakit hati dikarenakan anak tirinya ini yang berumur 7 tahun sering ngamuk, saat minta jajan sering ngamuk. Nah akhirnya lama-kelamaan mungkin timbul rasa kesal dan berpikiran untuk menghilangkan nyawa daripada anak yang merupakan anak tirinya ini. Saat kejadian bapaknya ada di mana? Saat kejadian itu bapaknya sedang melaut karena profesi pekerjaan bapak dari anak tersebut adalah bapak kandung. Nelayan.
Perilaku sang anak membuat ibu tiri mendendam dan berencana menghabisi nyawa sang anak. Tersangka kemudian meminta bantuan Saifuddin untuk membuang korban ke sungai dengan bayaran Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah, kira-kira seperti itu. Untuk membunuh korban. Uangnya belum dapat, namun miras yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan. Ada hubungan apa Pak tersangka dengan Ya, eksekutor? kita berikan ancaman maksimal ya 20 tahun dan seumur hidup. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa baju korban dan sepeda motor milik tersangka. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Saudara, 2,8 kg sabu asal Malaysia gagal beredar setelah polisi 3 orang pengedar narkoba di Bulungan, Kalimantan Utara. Bersenjata laras panjang, polisi mengepung satu rumah di Tambak Tanjung, Bulungan, Kalimantan Utara. Rumah ini dihuni tersangka pengedar narkoba. Tanpa kesulitan, polisi menangkap Anis Kur, tersangka pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 kg sabu yang dibungkus plastik merah dalam kardus mie instan. Tidak hanya Anis Kur, polisi juga menangkap 2 tersangka lain, yakni Saiful dan Adi Bulak dari lokasi terpisah. Keduanya ditangkap di Tanjung Selor dan Kota Tarakan. Ketiga tersangka merupakan kurir yang akan membawa narkoba ke Samarinda, Kalimantan Timur. Tersangka mengaku mendapatkan upah Rp400.000 dan sabu sebesar 200 gram. Tersangka juga menyebut mereka mendapatkan perintah dari seorang narapidana di lapas Kota Tarakan berinisial L. Jadi gambaran singkatnya, pertama kali yang ditangkap adalah saudara A dengan BB 2,8 kg, ya. Jadi kardus ini di dalamnya ada bungkusan tulisan seperti ini. Di dalam bungkus ini, inilah isinya, ya. Jadi 2 kemasan itu utuh 1 kg, yang 1 kemasan lagi itu isinya kira-kira ini setengah kilo, kemudian kira-kira ini sekitar 50 gram. Meski barang bukti sudah disita, tetapi tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati. M. Juhri melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Pengadilan Militer Guantanamo Bay, Cuba, Amerika Serikat, saudara, menggelar sidang atas Encep Nurjaman alias Hambali. Hambali ditangkap atas dugaan terlibat aksi terorisme pada 2003 lalu. Bagaimana nasib Hambali yang saat ini sudah dipenjara di Guantanamo, Amerika Serikat selama 15 tahun lebih? Saudara, inilah laporan Yudi Salim selengkapnya dari Amerika Serikat. Halo pemirsa Booster SCTV. Akhir Agustus, jaksa penuntut di Pengadilan Militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay, Kuba, membacakan dakwaan kepada tersangka teroris asal Indonesia Encep Nurjaman bersama 2 tersangka teroris asal Malaysia. Namun pembacaan dakwaan ini menurut tim pembela tak bisa sepenuhnya dipahami terdakwa, sehingga sidang perlu ditunda. Saya berkesempatan hadir di Guantanamo Bay, Kuba, dan berikut ini laporannya. Sejak tertangkap tahun 2003 lalu dan mendekam di tahanan khusus tersangka teroris Guantanamo Bay, Kuba lebih dari 15 tahun lalu, tersangka teroris Encep Nurjaman alias Hambali dibawa ke Pengadilan Militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay, Kuba bersama tersangka asal Malaysia, Muhammad Nazir bin Leb dan Muhammad Farid bin Amin. Keduanya dikenai 9 dakwaan, sedangkan Hambali 8 dakwaan terorisme. Ketiga tersangka meminta waktu sebelum menyatakan diri bersalah atau tidak dengan dalih arraignment atau pembacaan dakwaan cacat hukum karena lemahnya penerjemah. If the translation into Malay is insufficient, let's imagine just for sake of ease, only every third word is translated into Malay, then it is a deficient arraignment because he wasn't advised of the charges. Certainly it is true that in a language that is not of his birth, the charges were read out loud, but it's not enough that the charges are read in English. They need to be read in a language that he understands. And if that interpretation was deficient, then the whole proceeding is deficient.
Selain itu, tim pembela juga meragukan objektivitas salah satu penerjemah. We have an affidavit sworn under penalty of perjury or delivered under penalty of perjury in which a witness will say that one of the interpreters regarding Guantanamo detainees generally and our clients in particular, she commented, "I don't know why the government is wasting so much money on these terrorists. They should have been killed a long time ago." So, once again, that person's voice is, in the ears of our clients, is the voice of this commission. Dalam sistem hukum Amerika, arraignment atau pembacaan dakwaan adalah langkah awal dari sistem peradilan kriminal. Tapi dalam kasus para tahanan di Guantanamo seperti Hambali, tersangka atau pelaku kriminalnya tertangkap. Dakwaan baru dibacakan setelah 18 tahun mendekam di tahanan. We're still building an attorney-client relationship, right? We've only been on these cases for about a year and a half. And so, we couldn't see our clients for the past year and a half. So we've only seen our clients a very limited amount of time. Di hari pertama di pengadilan militer Guantanamo, Hambali hadir dengan mengenakan kemeja koko putih, celana hitam dan topi atau topi muslim hitam dengan masker warna kunyit. Selama persidangan, ketiganya tampak sehat. Namun, how can I say? Oh, I'm sure he's happy to be out. No. He's surrounded by guards. You saw that. The thing I will say about my client is that he's a resilient man, and he has survived the worst forms of torture and abuse that our government has ever done to another human being. Menurut pengacara Farik, kondisi kesehatannya mempersulit mengikuti sidang, khususnya karena dilarang memakan obat mencegah rasa sakit. So, Mr. Ben-Amin suffers from ongoing pain based on what he was exposed to by the United States government while he was in torture custody, is what I call it, the first 3 years of custody. Menurut Christine, Farik sakit punggung akibat Enhancement Interrogation Program, yakni interogasi dengan menggunakan teknik penyiksaan yang sistematik. Selama berada di fasilitas rahasia intelijen Amerika Serikat di beberapa lokasi termasuk Thailand dan Afghanistan, kemudian Guantanamo sejak 2006, ketiga tersangka mengalami siksaan. Persidangan dilakukan di pengadilan militer karena ketiganya melanggar hukum perang Amerika Serikat. Penundaan untuk memberikan jawaban dikabulkan oleh Hakim Hayers Larsen, namun belum diketahui kapan jadwal persidangan selanjutnya. Pemerintah Amerika sejak Presiden Obama sudah berencana menutup penjara Guantanamo, dan proses persidangan para tahanan di Guantanamo bisa mempercepat proses penutupan penjara di Kuba ini. We are in our 4th administration of having men held here at Guantanamo, and different administrations have expressed different views about how things should be handled. I was very hopeful when President Biden was elected, and I continue to be hopeful as I see steps being taken for some of the other forever prisoners to be released to either home countries or host countries. Namun apakah beralihnya kekuasaan di Afghanistan ke Taliban akan mempengaruhi rencana penutupan penjara di Guantanamo? Zero. Maybe it could, but I doubt it. I would say that right now they've had plenty of information, they've had plenty of time to make changes. I think if anything, the Afghanistan situation would make it difficult for the Department of Defense to do anything with quote-unquote terrorists. Saat ini tahanan di penjara Guantanamo tinggal 39 orang, termasuk Khalid Sheikh Mohammed yang didakwa menjadi otak dari perencanaan serangan teror pada 11 September tahun 2001 silam. Demikian Buser kali ini, saya Yuni Salim dari Alexandria, Virginia, mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Selanjutnya, saudara, seorang remaja di Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi lantaran membuang anak bayi, anak kandungnya. Informasi selengkapnya dalam Buser 6 sesaat lagi.